Tak terasa kita akan meninggalkan tahun 2013. Mari kita letakkan iman dan pengharapan kita di tahun 2014 kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Berikut saya akan sampaikan informasi seputar Gereja Mawar Saron selama 1 pekan ke depan. Kantor Gereja Mawar Saron akan libur pada tanggal 31 Desember 2013 sampai 3 Januari 2014 dan akan beroperasi kembali pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014. Untuk layanan pemerhati selama libur tahun baru, dapat menghubungi Ibu Ratna di 031 7173 6681 atau Bapak Chandra Susila di 0838 5775 7675. Sehubungan dengan libur awal tahun, maka ibadah MS Women dan ibadah The Cafe pada tanggal 1 Januari 2014 dan juga ibadah doa malam pada tanggal 3 Januari 2014 diliburkan. Khusus bulan Januari, deklarasi perpuluhan dan juga perjamuan kudus akan diadakan pada minggu kedua pada tanggal 12 Januari 2014. Sambil kita membicarakan tema kita hari ini yaitu kesehatan ilahi, saya yakin dalam kerajaannya tidak ada yang namanya kesedihan, roh jahat maupun sakit penyakit. Dan kerajaan itu akan datang seperti doa Yesus ketika ia ajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu akan turun atas hidupmu dan hidupmu tak akan pernah sama lagi. Informasi dari semua pengumuman minggu ini dapat Anda baca di Warta. Sekian pengumuman minggu ini. Happy New Year, have a nice holiday, and God bless you. Mari kita siapkan diri untuk bersutur tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya minta juga yang melalui live streaming, dimanapun juga di satelit, sudah juga siapkan roti dan anggur, tapi yang terpenting siapkan hatimu untuk engkau rindu bersekutu dengan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah melupakan akan kebaikan-Mu. Setahun lamanya Engkau menyertai kami. Banyak hal kami alami suka dan duka, tapi kami boleh melihat banyak kesukaan yang Engkau berikan kepada kami. Karena di balik kedukaan ada sukacita, di balik ratapan ada tarian. Terima kasih sekali lagi, tak terhingga untuk kami boleh selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Jadikan kami baru, jadikan kami memasuki tahun 2014 kami tidak sama lagi. Kami mau berubah oleh pembaharuan budi kami. Manusia batinnya kami makin diperbarui. Tuhan, untuk kami semakin menyenangkan hati-Mu, semakin memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, selalu ada fellowship, tidak hanya pada waktu Natal, tidak hanya pada waktu tahun, tidak hanya pada waktu kami ada masalah, tapi selagi tidak ada apa-apa, kami mau berfellowship dengan Engkau. Kami mau melekat dengan Engkau, karena kami percaya, sebagai Engkau nyatakan tadi sore dan Engkau ingin dekat kepada kami. Engkau ingin sentuhan hati-Mu kepada kami. Karena Engkau mengerti akan perasaan, Engkau mengerti apa yang kami alami saat ini. Dan Engkau tidak izinkan penderitaan berlarut, tapi ada saatnya melalui penderitaan, melalui kesabaran, ketekunan kami boleh melihat campur tangan-Mu. Kami boleh melihat Engkau sudah buka jalan dan Engkau melakukan mujizat-mujizat. Thank you Jesus, terima kasih. Silakan saat ini kami percaya Engkau sudah hadir dengan kami. Silakan Engkau ambil bagian, Engkau sendiri yang memimpin perjamuan kudus ini. Biarlah kami melekat dengan Engkau dan Engkau melekat dengan kami, sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami. Karena kasih-Mu adalah sempurna, kasih-Mu mengikat kami untuk kami tetap dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur, kuduskan hati pikiran kami, kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu. Beracaralah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara yang sudah dapat roti dan anggur, ambil saat teduh, sudah koreksi diri di penghujung akhir tahun ini supaya sudah dipulihkan, sudah banyak menerima berkat dan mujizat pada tahun yang akan datang. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu
memujamu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini, mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu. Hadirat-Mu, kami baik-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Sembah dia, agungkan dia. Haleluya. Ya Rama Sikara Marobo. Haleluya. Haleluya. Saya mohon jangan ada yang berjalan, kita hormati dia. Saya rasakan ada sesuatu pesan Tuhan pada malam hari ini. Saya minta jalan oleh menoleh ke kiri dan kanan, fokus kepada dia. Sebentar lagi kita masuki tahun 2014. Jangan perhitungan dengan Tuhan, untung dan ruginya. Pasti di dalam Tuhan ada keuntungan. Tuhan sudah berbuat yang terbaik tahun 2013. Dia berusaha supaya hidupmu dipulihkan. Dia berusaha supaya hidupmu bahagia. Dan dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi sering kita berontak, sering kita tidak percaya. Dan dia tetap mengasihi saudara. Dia care sekali. Lihatlah buktinya. Dia sudah rela berkorban dengan darahnya yang sangat mahal. Harga yang harus menebus saudara sangat mahal harganya. Yaitu hanya dengan darahnya sendiri. Darah Tuhan Yesus yang tidak bercacat. Untuk saudara menerima pengampunan, menerima keselamatan, menerima setiap janji Tuhan. Saat ini Tuhan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan kepada dia? Mungkin kau pikir Tuhan tidak butuh apa-apa? Tidak. Yang Tuhan inginkan adakah engkau mentaati akan perintah? Itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak menuntut yang lain-lain. Adakah engkau sudah taat sesuai dengan kemampuan? Berapa banyak engkau bilang, aku ini roh kuat tapi jiwa aku ini lemah, daging menurut dengan daging. Tidak. Tuhan tidak nuntut terlalu dalam. Tapi adakah engkau belajar taat, belajar dan rindu untuk engkau mentaati firman-Nya. Karena firman itu perlu untuk saudara, untuk sebagai tuntunan, sebagai pedoman kompas hidupmu, agar engkau tidak tersesat, agar engkau tidak terhilang, agar engkau menurut jalan yang Tuhan berikan. Nanti ada ayat yang mendukung. Karena itu tidak ada yang terlambat. Saat ini, engkau minta Tuhan supaya engkau bisa berbuat lebih lagi, lebih baik lagi, yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang the best, tidak sedikit-sedikit, tidak sebagian. Kalau Tuhan berikan itu semua dicurahkan. Dirinya sendiri dia sekorban. Apalagi hal yang lain yang engkau perlukan. Itu kecil di dalam Tuhan. Allah selalu menyertai saudara. Ada tadi saya dapatkan waktu tadi siang. Allah itu ingin menyentuh hati saudara yang terdalam. Tidak ada gap, tidak ada batasan dengan Tuhan Bapa di surga. Karena tirai sudah terbuka sejak Yesus mati, korban darah Kristus sudah membuka tirai. Sehingga kita bisa berhubungan langsung dan Allah. Allah itu tidak jauh, dia ada di hatimu. Firman Tuhan berkata, buka hatimu, dia akan masuk. Adakah engkau rindu? Kalau engkau rindu tidak susah, tidak sulit. Allah itu simple, dia caranya sederhana. Dia masuk. Dan kalau Allah masuk di dalam hatimu, sesuatu akan terjadi. Kalau engkau sakit-sakit tak sembuh, dia sanggup dan dia akan berikan kesembuhan kalau itu kebutuhanmu. Kalau engkau belum punya anak keturunan, dia akan berikan kalau itu menjadi kebutuhan. Bukan sekedar punya anak, punya keturunan atau nanti mewaris, bukan. Yang Tuhan inginkan itu adalah sebagai kebutuhan untuk engkau bisa mendidik dan engkau menjadi suatu keluarga yang berbahagia, ada anak. Kalau engkau belum dapat pekerjaan juga, Allah tidak ingin sudah susah berlarut. Ingat waktu itu meskipun terbatas, tapi Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala akal, dia akan bertindak tepat pada waktunya. Dia tidak ingin mempermalukan saudara. Dia tidak ingin sudah mengalami kerugian berlarut-larut. Ada sesuatu yang something wrong yang engkau perlu hayati. Adakah itu merupakan tanda, merupakan sinyal supaya engkau datang kepada Tuhan? Kalau engkau datang kepada dia, engkau sayang kepada dia, katakan I love you. Allah itu mudah belas kasihan. Lihat di ayat-ayat Alkitab semua. Mudah sekali, sangat mudah. Kalau kita sanjung dia, kalau kita sembah dia, kalau kita datang kaki Tuhan dengan korban bakaran, dengan hati yang hancur, pasti dia akan bertindak. Kalau engkau mau menyebut dia Bapa dan dia menyebut engkau anak,
Dia adalah sahabat yang pintar, pandai simpan rahasia. Dia sahabat yang setia, yang memberitahukan hal-hal yang ke depan. Bukan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tapi hal-hal yang ke depan. Dia beri sinyal-sinyal, sehingga engkau tidak sampai tiba-tiba terkejut, tiba-tiba mengalami sesuatu. Tanda-tanda itu sudah ada sejak awal. Supaya saudara dipersiapkan, saudara sudah siap mengalami sesuatu anugerah Tuhan. Tuhan, tahun 2014, saya dalam doa beberapa hari ini, akan banyak hal perkara-perkara yang mengejutkan. Perkara-perkara besar. Ya ini naik, bensin naik, dan sebagainya. Tidak usah kalut, tidak usah takut. Semua boleh naik, tapi berkat Tuhan pada hidupmu akan naik juga. Akan tidak seimbang lagi, tapi meningkat. Engkau akan mengalami kelebihan surplus yang luar biasa di dalam Tuhan. Percaya janji Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji. Apapun yang engkau alami saat ini, jangan susah. Susah itu berarti engkau khawatir. Khawatir berarti engkau tidak percayakan janji Tuhan. Yang Tuhan mau tahun 2014, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya sebatas kata-kata. Saya dapatkan ini. Jangan hanya sebatas mengucap syukur, tapi bertindaklah sesuatu. Mengucap syukur. Cari orang sekelilingmu. Mulai keluarga yang susah, hibur dia. Orang yang kekurangan, tetangga dan sahabat. Berkati mereka. Dalam ucapan syukur ada kuasa. Meskipun engkau belum meminta. Dalam doa bawa kami. Dia tahu akan masalahmu. Dia tahu akan penderitaanmu. Dia tidak izinkan penderitaan berlarut. Karena kasih karunia Tuhan melimpah. Engkau berjalan dalam anugerah besar. Karena Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatanmu sendiri. Karena itu nantikan. Masuk ke tahun 2014 dengan optimis. Percaya bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Tapi Tuhan beserta. Kalau Allah ada di pihakmu, siapa lawan? Tidak ada satupun yang bisa membatasi, yang bisa menghalangi berkat Tuhan atas hidupmu. Dengan satu syarat, taatilah segala perintahnya. Karena itu Tuhan mau hiduplah dalam terang. Barang siapa mengatakan bahwa engkau ada dalam dia, engkau hidup bersama dengan Kristus yang telah hidup. Karena jangan engkau menipu diri sendiri, dosa yang juga tidak kelihatan. Kita menipu bahwa kita tidak berdosa. Ada sebelum berjalan kudus, akui. Kalau engkau ada salah, jangan malu akui di hadapan Tuhan. Sesali. Dan Tuhan pasti mengampuni. Dan karena jangan mengasihi dunia. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saya dapatkan ini ayat yang saya renungkan singkat. Ya, ada tambahan bahagia. Bahagia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita adalah anak Raja Wali. Raja Wali di gambaran Tuhan Yesus. Kekuatanmu ada di dua sayapnya. Naik terbang, bukan menurun, tapi terbang tinggi. Kedua sayap kekuatanmu adalah iman dan dalam doa. Iman dan doa dan perbuatan. Maka engkau dibawa terbang tinggi. Sehingga apapun engkau berjalan, engkau berlari, engkau tidak akan lesu, tidak akan letih, tidak akan mengalami penderitaan. Memang Tuhan izinkan sesaat pencobaan ujian, tapi itu membawa engkau terbang, melewati badai, melewati pencobaan. Dan akhirnya engkau akan menjadi pemenang. Karena itu jangan pernah berhenti, tidak ada kata stuck. Tinggal sesaat, tinggal dekat kepada Tuhan. Meskipun tahun 2013 sudah mendekati akhir. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia sudah siapkan kemenangan. Karena engkau ada lebih dari pemenang. Dia siapkan mujizat-mujizat. Dan ada satu ayat lagi yang Tuhan katakan, kuatkanlah tangan yang lemah, lesu. Dan teguhkan lutut yang goyah. Dan luruskan jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Tangan adalah untuk kita bekerja, untuk kita melayani, kita berdoa, untuk memberkati orang lain, terima berkat. Tapi sering kita lesu, kita tidak berdaya, kita merasa ya malas dan sebagainya. Dan lutut berbicara mengenai kerendahan hati, kita tidak mau berlutut, kita tidak mau berdoa, lutut juga bicara mengenai doa. Berapa banyak Tuhan ingatkan, juga di tempat lain live streaming, engkau hari-hari tidak bisa berdoa. Tidak tahu bagaimana engkau pikiran kalut dan sebagainya, tidak bisa berdoa. Tidak. Tuhan tidak minta yang nuntut yang bagaimana. Bahwa engkau katakan sesuatu yang keluar dari hatimu. Aku cinta engkau Yesus, kuatkan aku. Aku ini lagi lemah, aku tidak bisa berdoa. Tuhan pasti tolong. Nanti hadirat Tuhan kalau ada sesuatu terjadi, rohmu akan menyala-nyala kembali. Engkau akan memiliki semangat yang kuat kembali.
Dan engkau akan dipulihkan. Banyak dengan lutut yang kuat minta Tuhan, tangan yang tidak lemah dan lesu. Dan engkau akan menuruti jalan menurut kakimu, tidak jalan yang jalan pintas, jalan yang instan, tapi luruskan jalan Tuhan. Engkau akan melewati jalan Tuhan, yaitu firman Tuhan, taati aja meskipun kelihatannya agak sulit, tapi akhirnya jalan itu menuju kepada kesembuhan, jalan itu menjadi kekekalan dan keselamatan. Maka engkau akan, meskipun engkau pincang, mungkin pincang rohani, pincang dalam keadaan sakit dan sebagainya, tidak akan terpelecok, tidak sampai jatuh terjerembab, tapi menjadi sembuh, sembuh rohani, sembuh jasmani, dan sembuh itu banyak artinya. Sudah berdoa, berkumpul itu masing-masing ada arti tersendiri, masing-masing menurut kondisi engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu berdiri teguh dan goyah dan girlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam jeripah yang tidak sia-sia, karena anugerah Tuhan melimpah. Karena itu sekali lagi Tuhan mau bersyukur, karena Tuhan beracara, dan di dalam Tuhan menetapkan setiap langkah kepada orang yang berkenan. Tahun 2014 ada paket-paket khusus yang Tuhan akan nyatakan. Saya dapatkan untuk engkau bertumbuh, untuk engkau berhasil, untuk engkau mengalami mujizat-mujizat. Siapkan dirimu untuk itu. Sudah berdoa 1 menit, minta pimpinan Tuhan. Jangan meminta lagi, tapi kami serahkan tugas dan tanggung jawab yang selama tahun 2013 ini. Memang banyak kekurangan, katakan. Banyak kelemahan, tapi juga ada keberhasilan. Keberhasilan untuk kita ucap syukur, kelemahan menjadi pelajaran. Dan kita minta kepada Tuhan tugas tahun 2014, apa yang Tuhan mau. Hari-hari ini Tuhan mau banyak berdoa bersama keluarga, minta apa? Masing-masing ada Tuhan akan nyatakan dengan bahasa-bahasa sederhana untuk engkau melangkah tahun 2014. Agar langkahmu tidak salah, mungkin engkau dalam pekerjaan, bisnis, tanya Tuhan, dia ahli bangun segala sesuatu, dia sanggup untuk menentukan masa depanmu yang penuh, hari depan yang penuh pengharapan. Siapkan dirimu untuk lawatan Allah yang luar biasa dan dahsyat tahun 2014. Tahun 2014 ada peristiwa penting, ada FKA di Surabaya, ada pemilu dan banyak hal. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir, semuanya akan berjalan normal dan Tuhan akan tetapkan orang yang tepat di posisi tepat, presiden yang akan memberkati bangsa ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang dalam nubuatan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti yang satu ini. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Tuhan tidak pernah beda-bedakan, kaya miskin, tua, muda, terpelajar, rendah. Tuhan cinta saudara semua. Tuhan cinta, Tuhan tidak lihat latar belakang saudara. Karena engkau adalah biji mata Tuhan. Cintai dia juga sebagaimana ada, tanpa menuntut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, kita ucapkan syukur adalah benar-benar persekutuan tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah ucapan terima kasih, buka sisi yang muda dari gelas. Kalau sudah, angkat dengan tangan kanan, letakkan tangan kiri dadamu. Yakinlah tahun 2014 engkau tidak berjalan sendiri. Engkau bukan orang yang terhilang, engkau bukan, ya tidak tentu masa depan, tapi ada Roh Kudus yang akan menuntun saudara, memberikan petunjuk bimbingan untuk tahun yang datang. Sidang jemaat kasih Tuhan, bukankah acara pengucapan syukur, di atasnya kita ucap syukur adalah benar-benar persekutuan dan darah Kristus. Haleluya, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap berdiri. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan
Haleluya. Sebelum Anda duduk, katakan, Tuhan punya rencana yang indah di tahun 2014 untuk Anda. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan bisa bertemu dengan Anda. Dan sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, by the way, pesan Tuhan hari ini adalah keempat ibadah serupa tapi tak sama. Saya harus sampaikan materi, poin-poin yang tidak berbeda sebagai guidelines atau tuntunan dan prinsip ilahi untuk setiap jemaat gereja Mawar Sharon. Namun demikian kita tahu setiap khotbah tidak bisa sama punya. Setiap ibadah mesti ada sesuatu yang tidak ada di kebaktian berikutnya atau sebelumnya. Demikian pula dengan kebaktian terakhir ini. Karena itu siapkan hati untuk menerima pewahyuan yang baru. Kalau Anda haus lebih, Anda juga bisa dengarkan dari kebaktian-kebaktian sebelumnya. Tapi sebelumnya, saya akan mempresentasikan laporan kemenangan dari Palestina. Bagi setiap Anda yang berdoa, ini akan berarti sekali. Karena Anda mengambil bagian dalam pekerjaan sorgawi ini. Saya minta kita semua sambut dengan tepuk tangan. Palestine for Jesus. Terima kasih untuk doa-doa Anda. عمار جريس والخضر صلينا واحنا النصارى والشمع بيدينا. عمار جريس والخضر صلينا واحنا النصارى والشمع بيدينا. شع النور وعيدنا، شع النور وعيدنا، عيدنا مع سيدنا، عيدنا مع سيدنا. شع النور وعيدنا، شع النور وعيدنا، عيدنا مع سيدنا، عيدنا مع سيدنا. سيدنا عيسى المسيح، سيدنا عيسى المسيح، ملعون اللي ما بيصيح، ملعون اللي ما بيصيح. سيدنا عيسى المسيح، سيدنا عيسى المسيح، ملعون اللي ما بيصيح. One thing that has impressed my heart a lot is how you smile so generously. وشيء أثر في قلبي نفسه تبتسموا دائما بفرح. والخضر صلينا واحنا النصارى والشمع بيدينا. يا عذر عليك السلام، يا عذر عليك السلام. وهي ساعة من الزمان، وهي ساعة من الزمان. يا عذر عليك السلام، يا عذر عليك السلام. وهي ساعة من الزمان، وهي ساعة من الزمان. سبت النور وعيدنا. I am witnessing to the resurrection of Jesus Christ, who was born in your hometown, Bethlehem. So all of you at the market over there, yo, listen now to me. My name is Philip. I'm a disciple of Jesus. Come here. Those of you on that side of the street, 1, 2, 3, 4, come, 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 come. I love you. Come here. I will speak God's message after you come here. Hello. Hello. Jesus. Jesus. Come on. Don't you want to clap your hands to Jesus? He's here in Bethlehem tonight. Look at this. How many? Yeah. We have a shot كان بيقول انه بيشوف عينه الشمال. هذا صباله بس يصير عم بيشوف عينه الشمال. تعالوا شوفوا هذا المعجزة. تعالوا شوفوا هذا المعجزة الإنسان. Somebody's finger could not be moved, the Holy Spirit said. Be healed in Jesus' name. 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 Straight. I'm
Yes, haleluya. Anda siap untuk menerima firman Tuhan untuk 2014? Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib, agar jemaat hanya melihat Tuhan Yesus dan mendengar suaranya. Dan biar setiap kami merasakan hadirat Allah, ya Tuhan, tanpa kecuali, termasuk mereka yang streaming lewat internet. Terima kasih Bapa, buat jemaat ini bertumbuh ke arah Kristus, sehingga kami tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran, maupun bergantung dengan nubuatan. Kami punya prinsip, berjalan dalam kebenaran, maka pasti di depan kami ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu, sampaikan sabda-Mu lewat mulutku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ambil Alkitab dan catatan Anda. Saya mendapat pesan ini unik sekali melalui mimpi 2 hari berturut-turut. 2 malam itu ada 5 episode yang Tuhan berikan kepada saya. Dan malam pertama, seolah-olah surga berkata, bersambung. Keesokan harinya, betul sekali, yang seperti saya duga, detik di mana saya letakkan kepala di bantal saya, mimpi yang berikutnya diberi. Saya tidak mau kehilangan, kelewatan satu poin pun, makanya saya catat semuanya, padahal saya tidak biasa berkhotbah dengan catatan. Tapi lihat di sini ada catatan. Saya tidak mau satu pun kelewatan, setiap jemaat harus dapatkan. Karena itu, keluarkan catatan Anda, ini akan menjadi reminder sepanjang perjalanan Anda dari Januari hingga Desember tahun depan. Saya beri judul, 5 pesan Bapa untuk 2014. Mimpi ini unik sekali karena di dalam mimpi itu, saya tahu saya bermimpi. Mana bisa begitu? Tapi betul begitu. Dan setelah dalam mimpi itu, berkali-kali Tuhan Yesus memberitahu kepada saya, nanti kalau kamu bangun, nanti kalau kamu bangun. Kalau kamu bangun, catat ini. Dan di dalam mimpi itu juga Tuhan memberi saya ayat-ayat yang sebentar saya bagikan kepada Anda. Dan di dalam mimpi tersebut saya merasakan setiap adegan itu nyata seolah-olah saya hadir di sana. Meskipun hanya penglihatan pada malam hari. Dan Tuhan selalu berseru begini, kamu pengajar umat yang memberi mereka makan. Ketika kamu bangun, catat, selidiki di dalam firman dan ayat. Bagikan kepada mereka. Sederhana saja. Rohku akan membuat mereka mengerti. Dan mereka akan melakukan karena aku memberi mereka kuasa. Pastikan kau teruskan setiap kata-kataku. Supaya menjadi pegangan buat mereka. Ya. 5 pesan Bapa untuk 2014. Kita mulai dengan yang pertama. Kalimat hikmatnya sebagai berikut, apa yang kau biarkan akan masuk ke rumahmu, ada ditulis di depan, tinggal dicatat. Ayatnya Kejadian 16 ayat 1-4. Apa maksudnya apa yang kau biarkan akan masuk ke rumahmu? Ini adalah prinsip tabur dan tuai. Tabur keluar, menuai ke dalam. Namun banyak orang mengira menabur dan menuai itu hanyalah sekedar perbuatan. Tahukah Anda? Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya Anda lakukan berada di level yang sama. Saya ajak Anda untuk berpikir sedikit. Merampok seseorang itu kriminalitas. Namun melihat seseorang dirampok dan tidak melaporkan adalah kriminalitas juga. Dosa itu bukan melanggar firman Allah saja. Saudara kembar dosa adalah tahu firman Allah dan tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi tertentu, namun kita sengaja tidak membuatnya, adalah dosa. Amin. Jadi kita harus tahu ini, membiarkan sesuatu terjadi sedangkan kita bisa mencegahnya adalah sama buruknya dengan membuat sesuatu terjadi itu. Nah, saya mau jelaskan dosa Sarah bukan perzinahan di Kejadian 16. Dosanya adalah membiarkan suatu dosa terjadi di depan matanya. Nah, saya mau beritahu kepada Anda di tahun 2014 Tuhan punya tugas. Belajar dengar-dengaran dan peka dengan Roh Kudus. Karena sebagian dari berkat Tuhan untuk kita tahun depan diletakkan pada pilihan hidup yang tepat. Atau pilihan hidup yang benar. Bertindaklah bijaksana.
Buatlah keputusan yang benar dalam segala suasana. Dosa Sarah bukan perzinahan sekali lagi. Dia membiarkan sebuah kejahatan yang dia ketahui. Ayat pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Maka ayat 4 berkata, dengan menutup sebelah mata, Sarai pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan membiarkan sebuah perzinahan di depan matanya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Nah, kata-kata berikutnya menunjukkan pada kita, apa yang kita biarkan terjadi semalam akan menghantui kita seumur hidup. Lalu ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Bukan cuma sampai ke Hagar, sampai ke Ismail hingga hari ini. Keturunan Ismail dan keturunan Ishak, generasi demi generasi terus bermusuhan. Apa yang kau biarkan sebentar akan menghantuimu selamanya. Saya tidak mengatakan ini dari sisi rasisme atau ras seseorang. Saya tidak pro Yahudi maupun Arab, Tuhan cinta semua bangsa. Tapi saya menjelaskan sebuah cerita rohani. Bagaimana seorang wanita mengizinkan sesuatu terjadi di luar. Dia berpikir bahwa ini sesuatu yang toh cuman semalam, toh cuman sekali saja. Toh di luar pernikahannya sesuatu yang ekstra. Tapi kemudian masuk di dalam hubungannya dengan suaminya. Langsung ke kehidupan rumah tangganya sehari-hari. Apa yang kau tabur di luar akan engkau tuai ke dalam. Tabur bukan cuma dalam perbuatan. Apa yang tidak kau perbuat, yang harusnya kau perbuat, itu juga taburan. Saya dalam mimpi saya melihat suatu waktu itu, saya melihat wabah tikus. Saya agak gelih, risih dengan tikus-tikus yang saya lihat di mimpi saya. Jijik sekali. Dan bukan Mickey Mouse yang lucu. Ini tikus God yang membuat kita gilo. Itu wabah di mana-mana. Lalu ketika tiba-tiba saya melihat seorang wanita ada di rumah tetangganya, tikus di mana-mana, tetangganya lagi sibuk bunuhin tikus, tangkepin tikus, masukkan di dalam kerangkengan. Lalu tiba-tiba semua tikus di rumahnya sudah bersih. Satu luput melarikan diri dari jeruji. Dan berada di tempat di sebelah wanita itu. Ketika itu ada suara berseru, itu tikus di sebelahnya itu lagi melarikan diri. Tangkap, tangkap, bunuh, bunuh. Tapi wanita itu berkata, toh ini bukan rumahku. Kenapa aku harus peduli? Yang penting rumahku bebas hama. Setelah bicara gitu, Roh Kudus bilang sama saya di dalam doa itu, perhatikan apa yang akan terjadi setelah ini. Tikus itu keluar, ketika dikejar sama pemilik rumah sambil sedikit jengkel dengan wanita itu, kamu katanya temanku, tapi kenapa kau biarkan satu tikus ini luput? Wanita itu cuma dengan cueknya begitu, tikus itu keluar dari rumah itu, lalu tahu nggak rumah siapa yang dia masuki? Rumah wanita yang meluputkannya. Lalu adegan berikutnya saya lihat rumah wanita itu penuh dengan tikus dan dia menangis. Dia berkata, apa yang kubiarkan tadi, harusnya aku bunuh tikus itu tadi awal-awal. Kalau aku tahu dia akan masuk ke rumahku. Ada banyak orang yang menyesal di tahun 2014. Makanya saya peringati sekarang ini, saya berikan firman ini untuk menentukan masa depan Anda. Kalau Anda dengar-dengaran dengan Roh Allah, Anda tak akan ulangi kesalahan wanita itu. Dalam mimpi saya. Sebab wanita itu bicara tentang gerejanya, yaitu Anda dan saya. Andai kata aku tidak mengizinkan kepahitan. Aku tidak membiarkan telingaku mendengar gosip. Aku ikut tertawa lagi waktu seseorang dijelekkan. Mana pernah sangka ternyata karakter anakku sekarang seperti itu. Aku kepahitan, anakku kanker mati karena kepahitan.
Apa yang kau izinkan di luar akan jadi sifat rumahmu. Itu namanya impor ilahi. Namun demikian kabar baiknya adalah perkara-perkara baik juga bisa diimpor. Itulah sebabnya kenapa saya mau memberitakan Injil. Di mana saya diutus dengan cara yang saya bisa. Sesuai dengan blueprint atau sesuai dengan panggilan Allah atas hidup saya. Saya mau taat. Saya lakukan itu bukan cuma karena Tuhan. Pertama-tama karena Dia. Saya lakukan itu bukan cuma karena jiwa-jiwa yang terhilang. Supaya mereka jangan binasa. Saya lakukan itu karena kalau saya tidak membiarkan orang binasa. Padahal saya bisa berbuat sesuatu tentang itu. Dengan kata lain, saya akan menuai turun-temurun. Injil akan ditabur dalam keturunan saya. Apa yang saya biarkan? Kalau saya ampuni orang. Saya biarkan dosa mereka yang sudah terjadi. Saya ampuni, saya bebaskan. Saya sedang menabur keluar seperti itu. Maka roh pengampunan akan masuk di dalam keluarga saya. Kalau saya menolak orang miskin dalam kemiskinannya, meskipun saya nggak kaya raya, saya bisa bagi sedekah, tapi saya pelit sekali, maka saya izinkan roh kepelitan dan kutuk kekurangan masuk ke dalam dompet anak-anak saya. Apa yang kau biarkan, itu kau tabur. Kita punya tugas di tahun 2014. Peka dan dengar-dengaranlah dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sarah juga begitu. Allah, andai kata dia tahu, sudah dia usir Hagar dari dulu. Saya pernah berjumpa dengan seorang om-om yang saya bicara 2-3 jam dengan beliau. Saya minta jangan dia melulu kepahitan dengan orang. Ketiga anaknya, semuanya jadi orang yang aneh-aneh dan kepahitan 7 kali lipat dibandingkan dengan papanya. Apa yang kau lakukan di luar seolah-olah ini gak ada hubungannya sama keluarga. Yang penting keluarga aku baik-baik. Sebentar lagi keluargamu akan jadi begitu. Jangan di luar sana. Tuhan punya tugas bagi kita. Kita tidak hidup sendirian. Dunia tidak berporos pada kita. Kita harus peka. Tuhan mau apa? 2014. Taburlah dengan benar. Saya tidak minta Anda ke Palestina. Tapi Anda punya Palestina sendiri dari Tuhan. Di mana Anda harus berdiri. Lakukan sesuatu. Waktu saya berdiri di atas sana. Berhadapan dengan bahaya. Saya berpikir bukan cuma untuk Tuhan, jiwa-jiwa dan semua peserta yang hadir. Saya juga berpikir, aku kalau sampai bisa pura-pura mengkompromikan, dan aku kalau bisa sekarang juga chicken out, atau saya menjadi pecundang, maka selamanya DNA pecundang akan mengikutiku. Selamanya turun-temurun akan begitu. Saya tidak bisa lakukan itu. Saya harus berdiri teguh. Amin, Bapak Ibu Saudara. If you don't do it for other people, do it for yourself for God's sake. If you don't do it for God, do it for your own children. Lakukan bagi dirimu sendiri. Apa yang kau biarkan di luar, akan kau tuai ke dalam. Luar biasa. Berarti, jangan berpikiran negatif ya. Pikirannya yang positif. Berarti juga yang positif bisa terjadi. Saya kepingin sekali anak cucu saya hidup dalam sebuah dunia. Sekalipun dunia ini kan kiamat, saya tahu kitab Wahyu kok saya mengajarkannya. Tapi sekalipun demikian, saya punya pengharapan, saya hidup di dalamnya bahwa saya ingin saya ingin mengubah dunia menjadi dunia yang lebih banyak orang Kristennya ketika anak cucu saya nanti di zaman mereka hidup. Kenapa saya beritakan Injil? Kenapa saya melayani? Ketika saya dipancing di luar sana, diperlakukan tidak adil, kenapa saya tidak marah kembali? Saya ingin anak saya hidup dalam dunia yang dengan lebih sedikit amarah. Saya ingin anak-anak saya hidup di dalam sebuah masa yang lebih indah daripada ketika saya masih muda. I do it to give my children a better world. Amin Bapak Ibu Saudara. Think this way, berpikirlah demikian rupa. Apa yang kau biarkan akan masuk ke rumahmu, baik atau buruk. Yang kedua, hadirlah dalam kehidupan anak-anakmu. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 bunyinya demikian, kita buka bersama-sama. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya.
Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau tadi yang pertama kita diajari sebagai ayah, jangan menjadi seorang perokok, nanti anaknya ganja. Sekarang diajari bukan soal tabur tuai, tetapi Tuhan ajar kepada kita untuk bisa tidak menuntut diri sendiri terlalu banyak. Cukup kita itu hadir dalam kehidupan anak-anak kita, sisanya Allah yang bekerja. Dalam mimpi saya itu, di adegan kedua, saya melihat roller coaster. Tapi roller coaster yang curam sekali. Tahu ya, yang biasanya di theme park atau di apa namanya? Kayak di California ada namanya Six Flags Magic Mountains. Itu bukan mainannya untuk anak-anak kecil. Itu biasanya papa mamanya yang gila-gila yang ke sana. Karena di sana permainannya ngeri-ngeri semua, nggak kayak Disneyland. It's a small world after all. Nggak gitu, di sana itu orang dibanting dari atas. Menakutkan sekali. Saya pernah naik roller coaster di sana. Ngeri, tinggi sekali. Kayak mau mati rasanya. Ya, ada satu lagi yang naiknya kayak di tower gitu ya. Dinaikin ke atas. Ih, senang di lift gitu. Yeay, naiknya senang ya. Habis itu, bus. Itu kayak lift jatuh gitu dari berapa ratus meter. Saya melihat di adegan itu ketika anak saya mau naik roller coaster. Dan Tuhan beritahu sama saya, masing-masing dapat gilirannya sebab mereka semua punya jalur hidup sendiri-sendiri. Tetapi kamu ayahnya. Setiap kali anakmu dapat giliran naik per anak, kamu naik bersama dengan dia, duduk sekursi. Boncengan begitu. Wow, saya bilang sama Tuhan, saya punya 3 anak, berarti saya naik 3 kali. Untunglah, berbahagialah mereka yang 7 anaknya. Copot jantungnya. Saya naik tuh. Dan setiap kali naik ternyata anak 1 dengan anak 2, anak 3 beda-beda jalur roller coasternya. Kok bisa berubah-ubah ya? Saya tanya sama Tuhan, kok bisa berubah? Karena Tuhan berkata, setiap anak ada gejolaknya sendiri. Ada yang lebih stabil, ada yang lebih gejolak. Namun ayah yang sama harus hadir di kehidupan masing-masing anaknya. Duduk di roller coaster. Dan ketika anak saya sedang merasakan senang, plong, saya ikut plong. Ketika anak saya merasa takut, saya jadi saya juga pegangan tapi saya ikut takut. Merasakan ketakutannya. Tuhan berkata pada saya, feel your children's feelings. Rasakan perasaan, ikuti perasaan-perasaan anak-anakmu. Jangan ketinggalan di masa-masa penting ketika mereka dewasa. Saya bicara dulu terhadap ayah-ayah dan ibu-ibu yang punya anak kandung dulu. Yang disebut di ayat yang tadi yang kita baca di ayat 5. Elia di situ adalah Anda dan saya. Elia itu masih di sorga. Ayat ini bicara tentang hari kiamat, hari terakhir. Zaman akhir ini. Tapi ayat ini bermata 2. Setiap pedang firman ya begitulah. Ayat ini juga bicara pada kita. Sekarang kitalah Elia. Aku mengutus Elia untuk mengembalikan hati bapak ke anak. Baru anak ke bapak. Ini bicara tentang kita. Hadirlah dalam kehidupan anak-anakmu. Saya tadi jelaskan di kebaktian sebelumnya bagaimana saya pindah agenda dari agenda 1 tahun ke tahun berikutnya. Setiap tahun selalu begitu. Saya beritahu ini bukan untuk Anda tiru, cuman sebagai kesaksian pribadi agar jadi inspirasi. Ambil prinsipnya. Saya nggak pakai agenda elektronik karena nggak bisa dibeber jadi satu gitu ya kan. Kalau pakai iPad ya cuman segitu. Bulan depan saya suka lihat yang 1 tahun langsung. Dan jadwal saya itu sibuk. Saya bukan sok sibuk, beneran sibuk. Sepanjang tahun depan itu sudah habis. Jadi waktu saya isi agenda, itu langsung panik. Sebelum isi itu sudah panik. Nggak seperti orang yang, bisa diisi ya. Belum ngisi itu saya sudah stres dulu. Tahun depan itu udah penuh sampai Desember. Tapi nggak seperti itu loh ya, film yang yakin tuh ya, pendeta yang saya sudah penuh sampai Oktober. Itu bukan aku loh ya, aja aku. Ya. Nah, saya ceritain ya, sesibuk-sibuk saya nggak mau sayangan dengan Anda. Di sini ada pengusaha yang lebih gila jadwalnya, saya ngerti.
Tapi yang pertama saya pindahkan selalu hari ultahnya anak-anak saya. Dan hari ultahnya istri saya dan anniversary kami. Selalu. Wisuda mereka. Zaman sekarang ya, anak SD pun wisuda loh. Pakai toga. Luar biasa. MSCS. Ya. Daftarkan segera. Ini sudah mulai konslet saya nih. Waktu yang terakhir. Saya masukkan dulu semuanya. Penting-pentingnya Natalan mereka kapan dan sebagainya. Saya masukin dulu. Jadi sebelum saya masukkan doa malam contohnya, saya pastikan anak. Yang namanya hadir itu berarti mementingkan. Mementingkan. Dan nggak cuma itu. Saya punya komitmen tiap hari. Sejak anak saya masih 1, kalau saya bepergian, dekat saya bisa pulang. Saya pulang sebelum dia tidur. Selalu saya akan, kalau sudah tidur pun saya tetap hadir di samping ranjangnya. Masih ingat saya tahun 2001 Malang baru berdiri GMS Malang. Saya setir atau pakai supir, saya pulang harus jam sekian, saya harus ketemu anak saya. Dan sampai hari ini, tiap malam kalau saya ada di Surabaya, secapek apapun juga, kadang-kadang tulang itu rasanya sudah kayak keju. Pernah rasa begitu? Jadilah pendeta, Anda akan pernah merasakan. Saya pasti selalu masuk ke kamar anak saya satu persatu. Every single night. Dan saya selalu akan mengisi gelas emosi mereka. Banyak I love you. Kalau saya salah, I'm sorry. Saya harus hadir. Dan kalau makan siang, saya cepat sekali seperti Flash Gordon. Saya makan siang kalau di kantor, saya nggak pakai keluar punya, full timer dengar. Jangan korupsi waktu jam kantor, apalagi kantormu di gereja. Wow, that's the most amazing office. Saya makan siang, tanya kepada beberapa orang yang paling fresh, yang ngedit bersama dengan saya laporan kemenangan hari Sabtu setelah saya tutup peti di Adiasa, salah satu jemaat yang dekat dengan kami meninggal dunia. Saya datang, saya ngatur ini laporan kemenangan dengan Ivan. Saya ada Pamela di atas, saya berkata, tunggu sebentar. Saya telepon sekretaris saya, saya beritahu, ada makanan sisa enggak? Masih ada rawon go. Oke, rawon taruh di kantor saya. Enak, bisa room service. Saya pamit sama full timer. Sebentar, saya turun dulu ya. Makan breakfast, saya bilang. Nah, saya belum makan. Saya turun, baru turun. Oke, kok saya buat ini. Baru turun, bye. Muncul lagi. Loh, kok sudah di sini? Itu rawon, saya enggak tahu rasa rawon atau pecel. Gluk, gluk, gluk. Kenapa saya lakukan itu? Makan siang bagi saya cukup untuk membuat saya nutrisi, kuat, bekerja secepat mungkin, tidak lebih dari 10 menit. Saya tidak mau, supaya apa? Saya bisa pulang lebih awal. Saya tidak mau kelewatan makan malam dengan keluarga saya. Kalau makan malam, saudara, saya bisa duduk diam di tempat sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saya makan malam, itu dari makanan pembukaan hingga makanan menutup, itu bisa 1,5 jam. Bukan karena saya serakah makan begitu banyak, tapi saya mau bicara sama keluarga. I live for dinners, my friend. I don't live for lunches. You go live for your lunch, and you'll always miss your dinner. I live for dinners. Dan penyesalan saya terbesar, tahun 2013, bukannya berapa jiwa yang saya gagal bawa kepada Tuhan. Bukan berapa mujizat yang harusnya terjadi, tidak terjadi karena saya kurang gimana. Penyesalan saya terbesar tahun ini adalah saya tidak bisa hadir di ulang tahun Vanessa. Pertama kali sejak dia dilahirkan. Sorry baby. Saya di Tokyo. Rencana tadinya saya mau surprising di sana. Yeay, konnichiwa, happy birthday ya. Saya mau selamat, tapi perubahan rencana. Akhirnya mereka di Singapura, saya harus ada di Tokyo sendirian. Pulang dari pelayanan itu luar biasa. Luar biasa, pelayanan Tuhan luar. Di sana dilawat Tuhan. Itu noni-noni Shibuya. Dengan alisnya yang tebel-tebel kayak Shinchan. Dilawat Tuhan. Mereka rebah semuanya, banyak yang ditopang begini loh. Keluar dari gereja, itu orang-orang gak kenal Tuhan. Keluar dari gereja dengan bahasa lidah. Bahasa lidahnya pun kayak bahasa Jepang. Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa. Luar biasa, luar biasa.
Waktu dia dibawa keluar, saya senang tuh, tapi pulang ke rumah itu sesuatu yang hampa. Today is my daughter's birthday, and I couldn't be there. I've never been like this. Saya pulang dengan capek, mandi semuanya. Rasanya itu seluruh sel di tubuh saya berkata tidurlah. Saya kuatkan diri dengan pakai korek api. Saya ambil cellphone saya punya sebuah ide. Saya cari lagunya Michael Bublé. Happy Birthday. Saya mau nyanyikan dengan lagu yang tidak biasa. Saya coba dengerin lagu Michael Bublé, saya catat kata-katanya. Saya nyanyi, rekam sendiri, jelek sekali. Saya selalu salahkan BlackBerry. Saya rekam kedua, ketiga, ketujuh. Andai kata saya bisa nyanyi kayak kamu, saya nggak bisa. Ketujuh fales melulu. Akhirnya setelah yang ketujuh beneran bagus, saya save, saya double save. Soalnya ulang lagi seperti itu, 7 tahun nggak tentu bisa dapat. Saya kirim ke anak saya. Judulnya Daddy's Little Girl. Setelah saya dengar lagi, iya ya, nggak kalah jauh. Michael Bublé nggak kalah jauh dari saya. Penyesalan saya terbesar itu. Saudara, Anda tidak harus menjadi orang tua yang sempurna. Anda cuma harus jadi orang tua yang berusaha. 2014, Tuhan mau pakai junior kita. Katakan amin. Termasuk departemen anak. Anda akan dengar lawatan-lawatan. Saya janji. Ayo, ingat khotbah saya sekarang. Mari kita lihat laporan kemenangan berikutnya. Di tahun 2014, Anda akan lihat wajah-wajah belia di LED screen di depan ini. Saya akan tampilkan. Saya tahu Allah mau pakai junior-junior kita, tapi tidak akan terjadi sebelum Elianya berperan. Tapi nggak cuma bicara tentang anak kandung ya. Saya juga ingatkan bagi Anda yang tidak beranak kayak yang tidak punya anak. Saya ingatkan Anda yang tidak punya anak, bahwa Anda juga diberikan, kalau Anda ketua CG contohnya, ketua kelompok kecil, Anda juga ayah rohani atau ibu rohani loh buat mereka. Hadirlah dalam kehidupan anak-anak rohanimu juga. Jangan layani mereka setengah hati, layani sepenuh hati dengan beban ortu, beban orang tua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, hadirlah dalam hidup anak-anakmu. Ketiga, targetkan lebih tinggi. Itulah perintah sorga, itu bukan saran loh. Bukan saran bahkan. Siapa kompromikan ini menghina kasih karunia. Jangan potong harga kasih karunia Allah. Pengorbanan Yesus terlalu mulia agar kita menjadi sekedar lumayan. Ya, kalau Anda lihat depot namanya lumayan, jangan masuk. Yang enak banyak kok mau lumayan, kenapa? Saya pernah dulu ke luar kota mana itu, rawon lumayan tulisannya gitu. Ada rawon lumayan dalamnya, enggak mau. Di Surabaya, lu ngapain rawon lumayan? Yang kesetanan banyak kok. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21. Sudah dapat? Sudah dapat, katakan amin. 2 Raja-Raja kok hilang ini ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 21. Targetkan lebih tinggi, itulah perintah sorga. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Perhatikan ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Berhenti sebentar di ayat 16. Tarik busur gimana modelnya? Coba bantu saya. Kalau Anda tarik busur, Anda pasti tidak ingin seseorang memegang tangan Anda. Apalagi kalau tariknya kencang-kencang, dipegang, bisa kaget, bisa kena ke pembantu rumah tangga. Hati-hati, jangan tarik busur, jangan ganggu. Kecuali apabila tariknya nggak niat. Maka akan ada tangan, diletakkan di tangan Anda, bantu tarik Anda. Padahal yang bantu tarik itu seorang tua yang rentah-rentah. Bahkan kena penyakitan, namanya Elisa.
Berarti Elisa ini dalam bahasa Arabnya kan puswenyen. Lihat itu nggak seneng. Orang muda Yoas tariknya asal-asalan. Dia paling nggak suka orang malas. Karena itu langsung dia ulurkan tangannya, bantu lenturkan. Mana? Gini loh nyoh. Tarik masa. Tarik tuh gini. Gini loh. Tarik kok. Waktu kamu besar, ingat wajah pendeta ini ya. Jangan jauh dari Tuhan, tak cariin nanti kamu. Amin. Sampai mana? Ayat berapa? 16. Jadi ngerti kenapa sekarang tangan raja dipegang sama Elisa? Dia gak iseng. Dia kegi. Ayat 17. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Lihat kamu sesek nafasku, katanya. Kira-kira gitu. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Totalitas itulah DNA Bapak. Kesempurnaan itulah DNA Bapak. Jadi mahasiswa, jangan targetkan cuman sekedar lulus saja. Targetkan cum laude. Katakan amin. Meskipun pada akhirnya nilai Anda mungkin cuman bukan cum laude tapi kubri yang terbaik. Kalau target Anda cuma kubri yang terbaik, kemungkinan Anda harus mengulang kembali. Target cum laude. Sisanya kasih karunia. Mau bisnis. Jangan cuma targetkan cuma sukses kecil. Sukses sekalian. Tapi Pak, apakah bukan itu ambisi? Selama engkau melakukannya dengan kasih, ambisimu tidak bisa melebihi visi Tuhan. Karena pikirannya selalu lebih tinggi dan jalannya juga. Kita kalau sudah modalnya kasih, harus nekat. Nah kalau kita tidak punya kasih, semuanya gong nyaring bunyinya, dan jangan buat apa-apa. Nggak ada gunanya. Tapi kalau sudah punya kasih, targetkan kebangkitan, jangan cuma mau mati di Jumat Agung. Belajar dari DNA sefumu, Yesus Kristus. Ayat berapa? 18. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah, lalu diambillah. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Disuruh lenturin juga asal-asalan. Lumayan lah, pokoknya lumayan. Siapa bilang sampai lumayan? Tarik sampai mau putus rasanya. Oke, sudah buka jendela, sesek nafasku. Udah gini aja. Tes kedua, pukul ke tanah. Pukul cuma 3 kali. Tak. Tapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau mukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ayat 20-21 kedengarannya gagah, tapi saya tunjukkan pada Anda blind spot dalam cerita ini. Atau kalau lihat spion, nggak bisa kelihatan sepeda motor di sebelah Anda terjadi tabrakan, karena itu harus noleh sebentar. Saya ajak Anda menoleh sebentar, lihat apa yang tersembunyi di 20-21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Yeay, luar biasa ya kan? Lalu pergi dan demi mayat itu kena pada tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Yeay, semua senang. Saya bilang stop. Gak ada yang heroik dengan ini. Sepatutnya lah. Gak percaya? Anda dapat loan pinjaman dari bank tertentu. 50M. 50 miliar. Ya. Lalu habis itu Anda punya warung kecil di sebelah. Waktu Anda hiasi karena Anda dapat 50M, tapi bukan buka bisnis besar, target lebih tinggi, Anda puas dengan jualan di pinggir jalan kaki 5. Teman-teman Anda tepuk tangan semua. Kenapa? Karena Anda punya 50M tuh hiasin warung kecil Anda yang tidak ada izinnya di depan rumah orang. Soto Madura. Kursinya
dari logam mulia. Diapain lagi nih 50 M ya? Mangkuknya, semua ada cuansenya. Sendoknya dari giok yang paling mahal dari Beijing. Teman-teman Anda, wow! Saya datang dan berkata, stop, jangan tepuk tangan, pemborosan dan kebodohan. Itu urapan yang dibawa Elisa ke kuburan, itu mestinya disapu bersih sama Yoas. Yoas disuruh pukul 5 atau 6 kali, 5 aja lah, 5 aja deh. Tapi Yoas pukul 3 kali, 5 kurang 3 berapa? Jadi Elisa masuk ke kuburan bawa urapan ganda. Harusnya bukan bangkitkan pria ini. Yang kita tidak tahu sejarahnya. Buktinya pria ini gak jadi orang berguna ketika bangkit. Dia kebetulan dibangkitkan. Ketika dia bangkit tidak ada ceritanya kan. Pria itu tiba-tiba jadi, sudah ada Elia, Elisa, dia Eliha. Gak ada Eliha. Pria ini dibangkitkan cuman untuk tunggu mati kemudian berikutnya. Sedangkan kalau di tangan Yoas, kalau dia mau targetkan lebih tinggi, dia bisa habisi Aram selamanya. Dan kerajaan Israel bisa kokoh sepanjang zaman. Orang bilang tepuk tangan, saya bilang warung kok dihias dengan 50 M. Satu mangkuk cuma 5.000 rupiah. Kapan break evennya? Ini ayat tak pernah break even. Anda mau dapat 50 M? Bangun pabrik sana. Bangun suatu bisnis yang jelas-jelas perhitungannya jelas. 50 M di tangan Anda harus kembali 250 M keesokan harinya. Jangan jual yang 5 ribuan. Saya tidak berkata gini mengecilkan usaha orang. Semua usaha dimulai dari kecil. Kalau dilakukan dengan perhitungan Allah, suatu hari akan jadi besar. Jangan remehkan 5 ribuan. Tapi kalau Anda punya 50 M, Anda cuma untuk hiasin sesuatu yang hasilnya 5 ribuan. Salah perhitungan kali. Menurut saya. Targetkan lebih tinggi. Kalau Anda di sini punya sebuah perusahaan, tingkatkan servisnya. Pelayanannya tingkatkan. Jangan kita cuma bermodal yakin sekarang ini sudah rame. Semua yang rame ingat semua roda bisa berputar. Terbalik. Yang rame bisa sepi, tapi ketika Anda sadari saat sepi sudah terlambat. Ketika Anda rame, berjalanlah lebih keras. Ketika customer Anda banyak, agen Anda banyak, carilah agen yang baru. Ketika berada di depan, larilah lebih kencang. Siapa tahu nanti ada agen Anda yang utama meninggal dunia. Ketika customer semua loyal, tingkatkan servis. Justru jangan kurangi bumbu. Justru jangan korupsi bahan. Sebab Anda tidak tahu, sementara Anda tertawa, semua customer di sana, rekan bisnis Anda yang dulu customer Anda makan dan lihat bumbunya kurang, melihat kesempatan. 2 bulan lagi buka di sebelah Anda. Dan pada waktu itu terjadi, terlambat sudah. Kalau Anda punya restoran contohnya, kalau Anda tidak pergi kemana-mana akhir tahun ini, luangkan waktu di dapur. Pikirkan menu baru, supaya Anda bisa bersaing. Asal sinergi dengan tema restoran Anda. Kalau tema restoran Anda adalah penyetan, jangan tiba-tiba munculin di dalam menu sushi. Orang jadi bingung. Kayak khotbah 2 topik sekaligus. Tapi kalau Anda penyetan, cari apa lagi yang bisa dipenyet kecuali jangan suamimu. Cari apa kayak yang bisa dipenyet? Habiskan waktu di sana. Coba, nggak enak. Anda nggak tahan. Suruh suami coba. Jinjing sama dipikulkan. Nggak enak sama dicicipi. Coba Anda di dapur sampai gosong. Supaya nanti 2 Januari ketika Anda sudah luncurkan, Anda tidak tunggu saingan berikutnya. Anda semakin jauh dari siapapun yang mau menyaingi Anda. Do that. Cum laude. Anda pelayanan. Jangan asal-asalan. Ketua CG, aku kan cuma ketua CG, aku kan gak KKR. Kalau Anda tidak bisa dipercayai dengan 5 orang, bagaimana dipercayai dengan sebuah kota? Pelajari materi Anda. Besok Selasa mau khotbah, cuma di depan 5 orang. Pelajari supaya jangan begini loh khotbahnya. Kalau nggak salah di Alkitab ada tulis begini.
itu sangat tidak meyakinkan. Latihan. Berdoa yang penting supaya urapan ada. Tapi jangan cuma berdoa. Tapi orang ngerasain urapan, tapi nggak tahu Anda ngomong apa. Anda pelajari bahan-bahan Anda. Ingat ayat mana yang mau dipakai. Pergi pustaka Raja Wali, beli bahan khotbah, dengarkan kanan kiri. Supaya Anda biasa, supaya kalau khotbah jangan Bisa. Baru setelah itu CG Anda bertumbuh. Bukan karena Anda berkhotbah dengan fasih, tapi karena pesan Tuhan jelas lewat mulut Anda. Orang bisa ikuti. Pemimpin apa itu? Kalau nggak mudah diikuti, jangan mimpin, mending ikut. Amin. Targetkan lebih tinggi. Itu perintah sorga. Anda belajar sesuatu? Anda masih mau ini yang keempat tulis langkahi musuh-musuhmu. Mazmur 91 ayat 9 sampai 13. By the way, kalau Anda sempat saingan, katakan restoran. Saya nggak cuma restoran, kalau di samping Anda ada restoran yang juga rame, jangan dikutuki. Apalagi kalau itu adalah sesama jemaat Mawar Sharon. Saling melengkapi. Ya. Oh, puji Tuhan. Saya itu senang loh. Di gereja kita itu ya, di dalam bidang bisnis apapun juga. Di gereja kita itu ya, konglomerat dan paman becak duduk sama-sama. Indahnya persatuan, rukun sekali di sini. Juga yang luar biasa, dalam bidang yang sama, dua pesaing sama-sama di ibadah jam yang sama. Mendengarkan khotbah yang sama. Siapa yang menanggapi dulu, malah justru akan diuntungkan. Firman ini. Tapi kalau dua-dua nanggapi, dua-dua ada rezekinya sendiri. Karena Tuhan itu rezeki dari atas. Berikan padaku hari ini makananku yang secukupnya. Itu bicara tentang rezeki masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Come on, do something. Sekarang langkahi musuh-musuhmu. Ayat 9 sampai 13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dalam mimpi saya melihat saya berjalan bersama-sama melalui sebuah tempat seperti Jurassic Park. Beserta dengan keluarga dan beberapa orang-orang dekat. Ketika berjalan, saya melihat singa itu gede-gede dan binatang-binatang buas. Tapi Tuhan berkata, jangan terpukau dengan pandang ini. Tugasmu cuma jalan. Duty atau obligasi atau tanggung jawabmu itu cuma melangkah. Aku tidak minta kamu lawan mereka. Peperangan milikku. Kamu cuma melangkah lalu. Taat saja. Susah Tuhan ngampuni, taat aja. Susah Tuhan untuk memberi, taat saja. Susah Tuhan untuk sabar, taat saja. Aku tidak minta macam-macam apa-apa. Lalu saya jalan kan. Tapi yang paling takut buat saya adalah karena saya bawa bawaan orang-orang. Saya sendiri takut. Apalagi ada orang-orang ini, saya jadi semakin ngeri. Ketika saya lihat ke bawah, kami berjalan di sebuah tempat seperti kayu-kayu yang rapuh. Kalau jatuh itu saya langsung masuk ke sarang buaya. Buayanya itu gede-gedenya itu nggak masuk akal. Dan di dalam sana ada banyak ular. Ular kepala dua kayak kobra, ular-ular macam-macam yang gede-gede, anaconda, ya seperti python, itu ular-ular mengerikan. Dan saya itu risih kalau sama ular. Ya, sisiknya segalanya dan mendesis di telinga saya. Waktu saya jalan, saya hati-hati. Tiba-tiba sebelah kaki saya itu ada ular yang melilit. Saya bilang, Tuhan mati aku. Dan saya berhenti kan, kalau dililit ya gimana? Ya berhenti kan. Tuhan bilang jangan berhenti, tugasmu terus jalan. Ketika saya jalan, lilitannya lepas. Kalau saya berhenti, tambah kuat. Aneh, saya ngalami sendiri. Lalu di sebelah kaki kanan saya, sebelah kanan saya, ular satu yang warnanya cerah. Saya pernah lihat di dalam National Geographic, Discovery Channel. Ular itu kalau yang gede malah nggak berbisa, tapi justru yang warnanya itu coraknya itu begitu nyala, itu yang berbisa. Itu satu mematuk saya, tek. Saya kerasa sakit itu naik. Jadi di mimpi saya itu saya kesakitan. Naik, dan seperti seolah enam atau tiba-tiba mati rasa, bengkak kaki saya, tiba-tiba naik.
Aduh, saya bilang mati aku. Saya berhenti kan. Tuhan bilang, jangan. Tugasmu jalan dan langkahi terus musuhmu. Langkah terus, aku yang urus bisanya. Ketika saya taat, saya jalan terus langkahi ular itu setelah dia mematuk saya. Tiba-tiba kaki saya normal kembali. Tuhan bicara begini, beritahu jemaatku. Tuhan kasih saya ayatnya bahkan. Mazmur 91 kamu buka waktu kamu bangun nanti. Beritahu sama jemaatku. Jangan terpancing dengan musuh-musuh mereka. Amarah ganti amarah, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau engkau lakukan itu, iblis dapatkan yang dia harapkan. Yaitu ia bisa menghentikanmu. Ketika engkau melawan mereka kembali. Ketika engkau meratapi nasibmu. Ketika engkau kecewa dengan Tuhan. Ketika engkau putus asa. Engkau tidak bisa bangkit dari kegagalan. Itu yang setan mau. Dia bisa menghentikanmu. Engkau stop, engkau berhenti. Itu yang dia inginkan. Dan ketika kita kembali melawan gigi, membalas gigi dengan gigi, kita telah jatuh serendah musuh kita. Kita sudah terpancing oleh lawan kita. Kalau kita menjadi sama dengan mereka. Ampuni mereka. Orang gosip, jangan masukin hati. Di sosial media, ngomong gak bener, gampang. Tinggal di-delete saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ceritain di kebaktian sebelumnya ada seorang artis yang nangis-nangis di depan kamera. Waktu saya sedang makan bersama, tiba-tiba di depan saya ada TV-nya di restoran itu nyalain infotainment. Padahal saya gak demen lihat infotainment. Bagi saya kayak sia-siain waktu. Lalu di sana artis nangis-nangis karena di sosial media dia dikata-katain yang miring dan tajam. Saya nangis sambil lihatin dia sambil. Saya bilang, non, kalau saya jadi kamu, saya lihat itu tentu sakit hati. Tapi setelah itu saya akan cari tombol yang tulisannya delete. Delete saja. Lalu, biar Tuhan urus dengan apa kata mereka. Tapi kalau engkau berhenti meratapi. Karena apa kata orang, engkau sudah buka harga. Hidupmu didiskon selamanya. Engkau semurah opini manusia. Move on! Let God deal with your enemy. Lanjut. Tugasmu kan cuma jalan. Gak percaya tanya Jody Walker. Keep walking baby. Just keep walking. Jalan terus. Jalannya ambil, alkoholnya buang. Jalan terus. Tugasmu cuma jalan. Tuhan yang urus sisanya. Kalau Anda pernah ditipu uang, evaluasi kenapa kok bisa begitu. Terlalu percaya orang? Atau kurang menyelidiki kontrak yang ada? Atau terlalu tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Jangan diulangi lagi. Tapi kalau Anda punya uang tidak kembali, kalau bisa kembali puji Tuhan. Kalau nggak kembali, jangan pakai langkah putus asa. Kalau nggak bisa kembali, ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Bersyukurlah untuk bubur itu daripada dibuang. Nasi nggak ada, bubur pun jadi. Uangku dulu 100 juta diambil orang, nggak dikembaliin. Tinggal 100 ribu, bangun karirmu dari 100 ribu lagi. Sehari demi sehari rezekimu akan datang. Tuhan akan mempercepat semuanya indah pada waktunya. Dari 100 ribu itu nanti Anda bisa menghasilkan bukan cuma 100 juta. Tuhan bisa memakai 100 ribu itu, 5 roti 2 ikan untuk menjadi 1 miliar. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau Anda ratapi, kerugian secara materi 100 juta. Secara fisik kalau Anda jadi kepahitan, kanker mati. Harganya tak terhingga, sebuah nyawa tercabut dan seluruh keluarga hancur karena malapetaka itu diusut-usut. Dimulai dengan ketika Anda keki, ketika Anda kesel hatinya, ditipu oleh seorang saudara. Kalau bisa kembali uangnya, boleh. Harus diusahakan. Malah lebih baik lagi kalau jangan ditipu dari awal. Tapi kalau semua sudah terjadi, nasi jadi bubur, sudahlah. Usahakan gak ada gunanya. Move on. Langkahi musuhmu. Tuhan akan urus hidupmu ke depan. Percayalah, mujizat masih terjadi. Masih ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan terus meratapi kerugianku. Aku dimakan segini, jantungan mati. Bahkan ada seseorang yang pernah ketika rugi sekian, dia lompat padahal dia masih umur 34. Kan tidak ada garansi 25 tahun kemudian dia bisa lebih berhasil. Sekalipun uang itu gak pernah melayang daripada dia. Apa garansinya pada waktu dia umur 60, dia gak akan bangkrut lagi. Hidup masih pagi, saudara. Waktu saya dalam mimpi itu saya dengar seseorang teriak begini yang di kebaktian 4 sebelumnya, 3 sebelumnya saya gak pernah bagikan. Saya dengar cerita, Abraham, aku mencarimu. Saya dengar itu, Abraham, aku mencarimu. Saya jadi ingat,
Tidak ada orang yang bisa mengatakan dirinya telat untuk bermimpi lagi. Sekalipun dia sudah tua, mati kutu tubuhnya, atau sudah bangkrut total. Dalam Tuhan 2014 selalu ada pengharapan. Nasi jadi bubur kan? Pakai buburmu untuk kenyang. Ikat pinggangmu sedikit. Biasanya makan nasi, makan steak banyak. Bubur lebih baik daripada kelaparan. Berpikir demikian, itu cara jenderal. Amin Bapak Ibu Saudara. Langgai musuh-musuhmu. Ya. Yang terakhir, sembahlah Tuhan berhiaskan kekudusan. Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Saya selesai dengan ini. Kepada Tuhan, Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saya melihat sebuah pujian penyembahan di sorga, di mana kita jemaat berada di tengah-tengahnya. Indah sekali. Lalu Roh Kudus berkata seperti ini pada saya. Nanti kamu bangun buka Mazmur 29. Enak ya khotbah yang sudah dikasih bocorannya. Waktu itu Tuhan cuma bicara sama saya sederhana. Sembahlah Tuhan, berhiaskan kekudusan. Itu saja yang kutuntut padamu. Aku tidak menuntutmu untuk melakukan mujizat. Aku tidak menuntutmu untuk berbuah. Berbuah itu dari aku. Engkau cuman melekat pada pokok anggur, carang itu akan berbuah sendiri. Aku tidak meminta berapa banyak jiwa yang harus kau selamatkan. Aku yang menyelamatkan. Aku cuma memakaimu jadi alat. Kalau engkau kutuntun, engkau pasti akan berada selalu di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan. Tepat waktunya. Aku tidak menuntut. Tuhan bicara sama saya dulu sebelum saya sampaikan kepada Anda. Jadi tahun 2014, goal saya bukan berapa banyak jiwa. Goal saya bukan berapa banyak gereja. Goal saya bukan berapa banyak rezeki. Berapa banyak uang yang kita miliki. Goal saya bukan itu. Goal saya cuma satu. Aku mau menyembah Tuhan. Aku mau menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Tuhan bukan cuma dengan lip service. Menyembah Tuhan itu berhiaskan kekudusan. Tuhan, aku ingin menyembahmu dengan benar. Dan beritahu kepada jemaat, kata Tuhan, nanti waktu kamu bangun, waktu kau melayani mereka, bertemu dengan mereka, beritahu mereka, aku cuma minta jemaat Mawar Siaran di 2014 lanjut di dalam tahun, masih dalam tahun maturity and multiplication atau tahun kedewasaan rohani dan pelipat gandaan. Masih loh ya, kita belum berubah tema. Itu 2013, 14 sampai 15. Beritahu jemaat, Bapa memberi pesan. Kasih 5 tips ini untuk terus berjalan dalam visi itu. Bersama dengan putranya bergandengan tangan namanya Yesus Kristus. Beritahu sama mereka, fokuskan dirimu hanya sebagai penyembah yang benar. Maka segala sesuatu yang indah dan mulia yang Bapa rencanakan akan terjadi dalam hidupmu, akan jatuh ke tempat yang seharusnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Oh haleluya. Puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan hari ini. Sembahlah Tuhan berhiaskan kekudusan. Kekudusan bukan beban. Kekudusan itu hiasan. Kekudusan itulah yang kita damba-dambakan nanti-nantikan. Bangun rumah contohnya. Masa berhenti sampai temboknya semua jadi, atap ditaruh? Rumah itu paling luar biasa kalau seorang keluarga muda, apalagi yang baru punya rumah sendiri, yang paling menggairahkan adalah ketika sudah masuk ke dalam level interior desainnya atau desain interiornya. Nah di situ mama mau tahu di mana mama mau langsung mengatur dapur seperti apa. Papa kepingin tahu sofanya di mana tempat papa letakkan kakinya dan tempat pembuatan kopi. Anak-anak muda mau tahu, kamarku harus warna ini, kamarku ungu, kamarku. Yang anak-anak kecil juga tahu, beritahu gitu, aku mau tempat mainan. Kekudusan itu menggairahkan. Akhir sebuah bangunan itu kekudusan. Bukan beban. Orang yang menyembah Tuhan dalam kekudusan tahun depan, ada banyak hal yang menggairahkan akan terjadi. Kata Pak Yusuf, tahun depan kata orang tahun resesi. Udahlah jangan percaya prediksi. Terserah mau resesi, mau apa. Mau Palestina, mau Amerika. Injil bisa bekerja. Kan kita the people of the gospel, umat Injil bisa berhasil. Di mana saja, kapan saja. Tahun resesi, justru tahun resepsi buat kita, kata Pak Yusuf. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia dalam kekudusan. Wow, 2014, saya kasih nubuatan yang paling rohani. It will be fun. Anda lebih baik terima nubuatan gini lah. Tuhan berkata, atau saya beritahu sederhana aja lah. To the point, it will be fun, my friend. It will be fun, baby. It will be so fun. It will be so fun. You wouldn't want to get out of it. Anda tidak mau keluar dari itu. Oh, haleluya. Kasih saya lagu yang fun dong.
Van, angon, Van. Nggak tahu, Van, terserah apa. Anda kepingin memuji Tuhan. Ini gini, kata, gini. Kita ini sekarang ini lagi pura-pura akhir tahun. Hello, ini bukan tanggal 31, tapi memang kita ini beda waktu. Karena nanti kan ada Car Free Day, Anda sudah tahu semuanya. Jadi tanggal 31, jemaat lebih baik di rumah makan sama-sama keluarga. Tapi kita ini pura-pura ya. Ini kayak seolah-olah berapa menit terakhir lalu countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Semua orang bilang kita gila, memangnya. Waktuku beda. Kita selalu lebih awal dalam menerima berkat. Kita selalu lebih awal dalam melihat mujizat. Come on, hit it. Gak tahu lagu apa? Happy Ya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Dari awal. Raja. Amin. Kayak Kenny G ya, Come on, mari kita memuji Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Mari kita bergabung dengan malaikat, kita semuanya menari-nari menyanyi bagi Tuhan. Hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala Raja. Saya persilakan Pak Yusuf naik ke atas. More. Come on, more. Ini mau tahun baru loh. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Yeay! Haleluya. Tepuk tangan yang hangat sekali lagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini Engkau sudah menyertai. Kami tidak pernah melupakan Engkau, dan kami serahkan tahun 2014 dalam pimpinan dan perencanaan-Mu yang terbaik untuk kami. Kami siap untuk melaksanakan apa yang jadi kehendak Bapa. Kami siap mengalami target yang lebih lagi di tahun yang datang. Kami siap untuk kami berkomunikasi yang baik dengan anak-anak kami, dengan suami, orang tua, istri kami, untuk kami lebih lagi memiliki kerukunan, kebahagiaan, dan harmonis dalam rumah tangga. Tuhan, kami siap untuk hidup kudus dan menjadi puji menyembah Engkau. Kami siap untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan, tapi semua untuk berkenan di hadirat-Mu. Kalau sebentar kami pulang dengan penyertaan-Mu, di bersama rumah yang damai sejahtera, sepanjang minggu depan, kalau kami kesempatan kami berlibur juga bisa enjoy bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat kami boleh menikmati liburan dengan damai sejahtera, dan kami pulang kembali ke rumah, ke pekerjaan kami, dan membawa sukacita, membawa semangat yang baru. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, dan terimalah dengan sukacita anugerah, rahmat, dan kasih karunia yang Allah Bapa sudah sediakan di bagian tempat pada waktunya. Kasih setia Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dan urapan Roh Kudus memiliki roh hikmat, marifat, hikmat al-budi. Agar setiap yang kau lakukan bersama Tuhan dalam ketaatan-Mu, Roh Kudus akan membuat engkau berhasil dan beruntung dalam setiap aspek hidupmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat malam, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari jabat tangan satu lain. Selamat tahun baru. Happy New Year everyone. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.